Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadail wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Azhar rahimakumullah. Pertama, tentu kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diringankan langkah kita, dilapangkan hati kita untuk menikmati akhir-akhir Ramadan ini. Dikala mungkin termasuk juga di masjid ini ya, jamaah sudah banyak berkurang dibandingkan awal-awal kita tarawih dulu. Maka panjenengan yang hadir inilah manusia-manusia pilihan yang diberi keistiqomahan oleh Allah. Dikala semua masjid mulai sepi, kecuali di barat sana tadi ya, di barat sana tadi terawihnya ruame itu Bapak Ibu, sampai macet. Saya tanya itu yang ngatur jalan, wonten apa Pak? Terawih. Alhamdulillah, terawih sampai kayak begitu. Saya bermimpi di masjid ini bisa seperti itulah, terawih tidak muat sampai akhir-akhir Ramadan ini. Karena memang 10 hari Ramadan ini justru adalah saat-saat yang paling istimewa untuk kita jadikan momen mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi pengganti pada malam hari ini. Sebenarnya jadwal saya tahun ini tidak ada di masjid ini. Dan mungkin juga sudah 2-3 tahun yang lalu tidak ada. Mungkin takmirnya lupa. Tapi alhamdulillah qadarullah, atas izin Allah saya ditakdir bisa silaturahim di hadapan panjenengan semuanya ya. Jadi inilah, kalau sudah Allah Ta'ala itu berkehendak, manusia itu tidak bisa menghalangi. Maka mudah-mudahan kehadiran saya ini di samping menjadi pengganti juga untuk menjambung silaturahim sesuai dengan terbatasnya waktu ya. Karena namanya kultum itu tidak lama Bapak Ibu ya, namanya kuliah 70 menit. Enggak Pak, 70 menit lah biasa nih. Di sini saya baca khutbah Jumat tidak lebih dari 20 menit kan. Dan kultum itu kalau selesai witir begini ini ya waktunya agak lapang ya. Tapi resikonya banyak jamaah yang pulang itu kalau tidak disela-selai antara tarawih dengan witir. Tapi tidak apa-apa, panjenengan masih betah nggih. Betah enggak ada senden tok manut. Saya sampai 70 menit ke depan, jam 8 kurang 45 menit. Berarti jam 9 tepat ya kita selesai. Mesti geger itu besok. Wis meneh-meneh aja. Sopo sing diundang Abah Sultan iki? Arek cilik omonge wakeh. Wis ngisruh. Ya secukupnya saja. Apa yang akan saya sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah, di akhir Ramadan ini ada satu hal yang perlu kita renungkan. Satu di antara tarbiyah atau pelajaran yang ingin diajarkan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini adalah mendidik hamba-hambanya as-shaimin was-shaimat, hamba-hambanya yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini untuk lebih menajamkan mata hatinya. Jadi melihat kehidupan ini harus berpindah dari pola-pola duniawi menuju pola-pola ukhrawi. Ini ajaran puasa. Betapa di siang hari Ramadan kita dilatih untuk menahan diri kita dari makan, dari minum, dari syahwat dan segala hal yang membatalkan puasa. Itu berarti
kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat masa depan, yaitu akhirat. Karena memang dunia ini ternyata hanya sementara. Maka perkenankan kami menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Ya. Jadi kita malam hari ini bertadarus 2 ayat, Al-Baqarah 200 dan 201. Nanti bisa panjangan buka ulang di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia menjadi dalam Allah Subhanahu wa taala menggolongkan manusia. Mohon maaf. Kalau ceramah waktunya terbatas gini rada kesusu-susu. Allah Subhanahu wa taala menggolongkan manusia menjadi 2 golongan besar. Yang pertama, orang-orang yang di dalam hidupnya ini hanya berorientasi dunia. Jadi wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Maka dia bekerja mulai pagi sampai petang hanya untuk dunia, hanya untuk urusan dunia. Sehingga kadang-kadang lupa bahwa dunia ini hanya sementara. Maka orang seperti ini nanti akan menjadi orang-orang yang tertipu, akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka puasa melatih kita untuk menjadi golongan yang kedua, yaitu orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia dia betul-betul memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumpulkan bekal akhiratnya. Para jamaah rahimakumullah, di dunia ini apa sih Pak yang tidak berakhir? Kekayaankah, pangkat dan jabatankah? Sampai ada istilah bahwasanya gelar itu yang paling tinggi adalah almarhum. Walaupun dia bergelar profesor, doktor, nanti akhir-akhirnya ya almarhum. Itu loh, almarhum profesor doktor itu. Pangkat jabatan yang paling tinggi ya akhirnya ya pensiun. Maka kadang-kadang orang kalau masih dinas itu kayak dia merasa ya punya kekuasaan, akhirnya rotok sombong. Nek pensiun gak direken ya anak buah. Apalagi yang saya mengaku tentu durung pensiun sudah stroke. Udah tambah. Itu dunia itu kayak begitu. Ya, maka puasa ini melatih kita. Mari kita berpikir untuk masa depan kita, kehidupan yang sebenar-benarnya. Kampung kita yang sebenarnya itu adalah kampung akhirat. Maka dalam ayat tadi Al-Baqarah ayat 201 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada orang itu yang doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah itu artinya ya di dunia ini hidupnya berkecukupan. Hidupnya pas-pasan mboten napa-napa Pak untunya ngono. Pas butuh motor duwe, pas butuh omah api duwe, itu kan pas-pasan. Di samping itu dia juga gemar mengumpulkan bekal akhiratnya. Sehingga kebahagiaan akhirat itu nanti adalah ketika kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Oh, itu saat yang paling indah Bapak Ibu. Setelah kita nanti dihisab amal perbuatan kita, ternyata karena di dunia dulu kita gemar mengumpulkan kebaikan-kebaikan, akhirnya kita termasuk orang-orang yang beruntung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari nerakanya. Itu adalah saat yang paling indah. Maka panjenengan yang bertahan sampai ini, bahkan mudah-mudahan nanti sampai akhir Ramadan, ini bisa menjadi bekal akhirat kita. Karena ke akhirat itu butuh sangu Bapak Ibu, butuh sangu. Sangunya ya amal soleh itu. Ya kalau di dunia orang itu mungkin dilihat dari kekayaannya, tapi nanti di akhirat yang dilihat itu takwanya.
Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Bawalah bekal kembali ke akhirat, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Dan ini yang kita ingin raih di dalam ibadah puasa Ramadan kita ini. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Pas 10 menit Bapak Ibu, saya kira karena ini bukan pengajian umum, ini hanya kultum, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kesimpulannya adalah mari dengan puasa Ramadan ini kita mengubah cara pandang kita untuk lebih rajin mengumpulkan bekal akhirat kita, ya. Karena ketika kita itu mengutamakan akhirat, dunia pasti akan ikut dengan sendirinya. Siapa yang mengutamakan kehidupan akhirat, maka Allah Ta'ala akan menjamin kehidupan dunianya. Dan ini hanya orang-orang pilihan yang diberikan kemampuan untuk bisa tembus mata hatinya melihat kehidupan akhirat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amaliyah Ramadan kita, dan mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan ke depan ini bisa kita tuntaskan sampai akhir, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan